A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hatta yarda fa yansurahu ibadahu as-sabirin asy-syakirin. Wa sallallahu ala muallimil bashariyah al-jihad was-sabat bil qasimil mustafa Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ikhwani wal akhwat, para sepuh, ini sepuh, terutama Ustadz Ilyas, guru kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi karunia kumpul di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan keberkahannya pada kita semua. Ini kebetulan masih bulan Muharram, Ustaz, ya, kita masih menyinggung bulan Muharram ya. Oleh karena itu majelis ini, karena masih bulan bela sungkawa, bulan kesedihan Rasulullah dan keluarganya, tidak ada salahnya kita kembali mengucapkan bela sungkawa kepada Rasulullah dan keluarganya. Kita mencoba mengetuk pintu hati Rasulullah dan keluarganya yang suci di malam-malam seperti ini, malam Muharram, dengan mengetuk pintu hati orang-orang suci. Kemudian kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hajat kita, seluruh problem-problem kehidupan yang kita hadapi, diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak amalan-amalan di bulan-bulan seperti ini berkaitan dengan bagaimana seorang hamba untuk mengetuk pintu hati Rasulullah dan keluarganya, dan terutama sahibil asri wal zaman, karena terjadinya satu peristiwa yang luar biasa terhadap Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Ayat tadi, surat At-Taubah ayat 33, itu berkaitan erat dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengutus Rasulnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Huwa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala, allazi arsala, yang mengutus Rasulnya dengan apa? Bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan agama al-haq tadi, agama yang kita yakini, yakni Islam yang dibawakan oleh Rasulullah, ala dini kulli, atas seluruh agama-agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun dalam penyampaian itu mendapatkan tantangan, ujian dari orang-orang musyrik. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala punya program, punya
tujuan yang maha agung yang harus dilaksanakan oleh Rasulnya. Allah punya program di dunia ini yang ini dilakukan secara bertahap oleh Rasulnya. Dan salah satu tujuan itu menjadikan Islam sebagai agama global, sebagai agama yang akan menguasai seluruh kekuatan-kekuatan dan akan menjadi patokan. Islam akan menjadi patokan hidup manusia dari semua lini. Apakah itu politik, apa itu ke sosial, apa itu ke budaya. Hal apapun Allah Subhanahu wa taala berjanji liyudhhirahu ala dini kulli, akan memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini untuk dijadikan sebagai agama global. Ini tujuan maha agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan ini dilakukan secara bertahap oleh Rasulnya yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, dilanjutkan kepada nabi-nabi selanjutnya sampai terakhir Rasulullah SAW. Dari mana kita mengetahui bahwa ini tujuan yang maha agung? Allah sendiri yang mendefinisikan Allah punya tujuan yang maha agung. Dan ini dibawa secara bertahap oleh Rasulnya. Dan Rasul terakhir Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di dalam pelaksanaan untuk mewujudkan program Allah Subhanahu wa taala ini, tujuan Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan tantangan yang dalam Al-Qur'an disebut walau karihal musyrikun, walaupun mendapatkan pertentangan dari orang-orang musyrik. Dan puncak dari tantangan yang paling hebat dihadapi oleh orang yang memegang amanah ini adalah di masa Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Puncak program Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul, yang kemudian dititipkan oleh orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Hasan, dan puncak pertentangan dan puncak dalam rangka untuk menghancurkan program Allah Subhanahu wa taala adalah di masa Al-Imam Husain alaihissalam. Itulah puncaknya. Kenapa? Kita mungkin tidak perlu melakukan riset, menghabiskan waktu yang banyak untuk mengetahui ancaman yang terjadi di zaman Al-Imam Al-Husain alaihissalam, sehingga kita mengatakan bahwa puncak tantangan tadi itu adalah di zaman Al-Imam Husain alaihissalam. Kita tahu dari apa yang disampaikan oleh Imam Husain sendiri. Imam Husain tentu di ayam Muharram banyak yang sudah menyampaikan ketika beliau mengatakan keluar dari ketika beliau diminta untuk berbaiat dan didatangi oleh Marwan bin Hakam. Jadi ketika Yazid Muawiyah tewas, ya, digantikan oleh anaknya, kemudian melakukan tindakan-tindakan pemaksaan untuk memaksa umat ini berbaiat, dan salah satu orang yang dipaksa untuk berbaiat adalah Al-Imam Husain alaihissalam. Marwan bin Hakam mendatangi dan mengajak imam untuk berbaiat, sampai-sampai Al-Husain alaihissalam mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa ala islami salam qad buliyat ummah bira'in mithla Yazid. Jadi imam mengatakan kalimat innalillah itu artinya sudah selamat tinggal, artinya tidak ada Islam, yang ada adalah keraknya, yang ada adalah kulitnya. Wa alal islami salam, Islam sudah tidak ada sama sekali kalau umat dipimpin oleh orang seperti Yazid. Qad buliyat al-ummah bira'in mithla Yazid. Kalau sampai umat dipimpin oleh orang seperti Yazid, maka Islam ini selesai. Ini satu. Lalu apa
kejahatan yang dilakukan oleh Yazid. Kejahatan yang dilakukan oleh Yazid apa? Minimal ada 4 yang disifati, yang disampaikan oleh Al-Husain alaihissalam ketika beliau mendapatkan teror karena menolak berbaiat, kemudian dilakukan teror terhadap Al-Imam Husain untuk bahkan teror pembunuhan. Karena itu beliau keluar dari Madinah menuju Makkah, kemudian dia menuliskan sebuah surat yang ini disampaikan ditujukan untuk abangnya, saudaranya Muhammad Al-Hanafiyah, yang disitulah kita mengetahui sifat yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah, yaitu apa? Inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman. 4. Asiron, bahwa aku, kata Imam Husain alaihissalam, keluar dari Makkah menuju Karbala, menuju Kufah, bukan dalam rangka asiron. Asiron itu dalam bahasa Arab, orang punya kekuasaan, orang punya kekuatan, kemudian kekuasaan dan kekuatan tadi itu dijadikan sebagai upaya untuk menindas seseorang. Jadi kekuatan, kekayaan yang dimiliki untuk menindas umat, itu asyiron. 1. Al-Husain mengatakan bahwa Yazid melakukan penindasan dengan kekuasaan yang dia pegang. Wala batiron, batiron itu orang yang kaya, dia punya semua hal yang diinginkan. Dari itu kemudian dia meremehkan orang lain. Dia tidak pernah menganggap orang lain itu punya sesuatu, tidak ada kehormatan. Artinya Yazid melakukan penghinaan terhadap umat pada saat itu. 2. Dia penindas, tirani, dia juga merendahkan martabat manusia. Dan salah satu orang yang dihinakan adalah dan direndahkan adalah Al-Husain alaihissalam. Wala zaliman, begitu juga kezaliman, jelas. Wala mufsidan, juga bukan dalam rangka untuk menghancurkan atau membuat kerusakan. Sifat ini ada pada diri Yazid bin Muawiyah. Yang ini mustahil dijadikan dicari solusi untuk rujuk. Karena itu Al-Husain mengatakan apa? Ketika sudah menyebutkan padal ini, li islah ummati jaddi wa asiru bisirati jaddi Rasulillah wa abi Ali bin Abi Thalib. Islah, kalau ada suami istri terjadi pertengkaran, kemudian datang ke salah satu hakim atau salah satu konsultan, kemudian perselisihan antara dua suami istri kemudian terjadi akur, ini namanya islah. Artinya suami salah, istri salah, tetapi dia tidak keluar dari batas hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa disatukan kembali. Kenapa? Tidak ada hak, tidak ada hukum Allah yang dilanggar, tidak ada hukum Allah yang dihancurkan. Sehingga dalam keluarga ketika terjadi perselisihan antara dua insan ini tadi, kemudian dirujuk, ini yang disebut islah. Satu makna islah, makna demikian, artinya ini benar, sama-sama kemudian terjadilah islah. Al-Husain di posisi ini dengan menggambarkan 4 hal tadi ini, asiron, batiron, mufsidan, zaliman, tidak mungkin islah dalam hal ini tidak mungkin disatukan kembali. Yani Al-Husain alaihissalam mustahil akan bersama Yazid. Yazid mustahil bergabung dengan Al-Husain alaihissalam. Hada ini yang disebut dengan islah fi maqabil apa? Dzulmun. Jadi Al-Husain alaihissalam berdiri karena hak, Yazid pada saat itu berdiri untuk menghancurkan program Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mustahil bisa dipertemukan. Islah tidak seperti problem yang dihadapi dalam suami istri. Tapi ini dalam rangka menghancurkan satu dengan yang lainnya. Maka Al-Husain mengatakan li islahi ummati jaddi. Dalam pelaksanaan ini sifat. Artinya puncak tadi, bahwa puncak tantangan yang dihadapi oleh para nabi, kemudian para imam sebagai pengganti nabi,
untuk melaksanakan program Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ancaman, dan puncak ancaman itu di zaman Al-Husain alaihissalam. Karena itu Rasulullah mengatakan Husain minni wa ana min Husain. Artinya risalah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang turun dari langit terjadi hingga hari ini kita bisa mengikuti itu karena wujud Al-Husain dan pengorbanan Al-Husain di padang suci Karbala. Laula Al-Husain mungkin kita tidak bisa menikmati imamah dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah Allah Rasulullah memuji Al-Husain sampai mengatakan wa ana min Husain, yakni risalah, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku dilanjutkan dan dipertahankan oleh Al-Husain alaihissalam. Husain minni wa ana min Husain. Ini satu. Pelaksanaan program, untuk mewujudkan program, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulnya, kepada Muhammad. Allah mengatakan huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dari ancaman tadi itu Allah menjamin, wahai Muhammad, huwallazi, Allah yang menguatkanmu, wahai Muhammad, Allah lah yang menguatkanmu dalam apa? Mewujudkan program Allah Subhanahu wa taala. Apa? Binasrih, dengan pertolongannya. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya Allah yang membantu. Wabil mu'minin, dengan orang-orang mukminin. Mukminin tentu orang yang paling tepat untuk diberi sifat mukminin adalah Rasul, imam-imam yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Imam, 12 imam yang kita yakini, dan itu langsung ditunjuk oleh Rasulullah melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukminin adalah para imam yang bersama membawa amanah ini untuk dalam rangka apa? Menolong agama, untuk menolong amanah yang diamanatkan kepada Rasulullah untuk sampai pada tujuannya. Apakah cukup mukminin? Yang kita sebut mukminin tadi adalah maksumin? Tentu dengan orang-orang yang bersama mukminin, yaitu orang-orang yang mengikuti imamnya, orang-orang yang mengikuti imamnya. Di masa Imam Ali, tentu orang-orang seperti Abu Dzar, Salman Al-Farisi yang berpegang teguh dalam mewujudkan program Allah SWT. Di zaman Imam Hasan juga demikian, ada orang-orang yang masih hidup di zaman itu, pengikut-pengikut setianya. Di zaman Al-Husain alaihissalam juga demikian, 72 orang adalah orang contoh, menjadi bagian dari itu semua, yang menjadi bagian dari mukminin, dia penolong dari orang mukmin. Syiahnya para imam di masa Sahibil Asri wal Zaman, di masa Sahibil Asri wal Zaman, siapa mukminin ini? Tentu Sahibil Asri wal Zaman. Siapa yang menjadi penolong Sahibil Asri wal Zaman di zaman kita ini? Ya tentu kita kita pengikut Rasulullah ini yang mengaku sebagai Syiah ini sebagai orang yang bersama dengan mukminin, yang bersama dengan Sahibil Asri wal Zaman. Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi bagian dari penolong? Seperti di zaman Al-Husain menjadi bagian dari 72 orang. Bagaimana caranya kita zaman ini? Wabil mukminin, antum perhatikan ayat ini tadi berbicara tentang program Allah Subhanahu wa taala yang itu pernah saya sampaikan, saya ulangi, program ini bahkan malaikat pun ketika amanah ini, program ini diberikan kepada Nabi Yuna Adam alaihissalam, malaikat merasa kok bukan kami. Wa nahnu nusabbihu wa nukaddisu lak. Aku ini, wahai Allah, yang mensucikanmu dan selalu bertasbih kepadamu. Kok bukan aku yang kau berikan? Di ayat surat Al-Baqarah, yaitu apa? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini program Allah SWT ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam.
bukan hanya menciptakan, tapi memberi tanggung jawab, yang tanggung jawab itu amanah yang harus dibawa oleh Adam alaihissalam dan dilaksanakan di bumi. Yaitu apa? Sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Nah, ini berlanjut sampai Rasulullah di Al-Ghadir ditekankan kembali. Di peristiwa Al-Ghadir, amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini ditekankan kembali. Disampaikan dan meminta orang-orang untuk berkumpul, ini amanah harus berlangsung dan amanah ini harus berlanjut. Kalau dulu imam-imam punya pengikut di zaman Shu'aib al-Asri wa zaman, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Ini poros kekuatan, poros dua kekuatan. Yazid dalam mangka tidak bisa islah dalam artian seperti perseteruan antara suami istri, tapi ini tidak mungkin disatukan kembali. Karena itu wujud di sini ada dua. Al-Haq yang saat ini bersama Al-Husain alaihissalam, yang satunya Yazid yang saat ini ada. Dua-duanya saat ini berada di zaman kita menghadapi Yazid dan Al-Husain alaihissalam, yang kita sebagai pengikut Imam Shu'aib al-Asri wal zaman, kita harus berpegang di sini. Wujudnya Jumhuriyah Islamiyah, wujud Jumhuriyah Islamiyah adalah poros Al-Husain alaihissalam. Dan wujud kekuatan besar yang ingin menghancurkan program Allah Subhanahu wa taala diwujudkan di masa kini Amerika dan Israel. Jadi Amerika dan Israel. Karena ini pilihan yang harus kita tempuh. Kalau kita tidak bersama Al-Husain, berarti kita bersama Yazid masa kini. Berarti kita akan bersama Zionisme. Apa yang harus kita lakukan? Di Perang Jamal. Di Perang Jamal. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Al-Imam Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya Imam, saya ini punya saudara. Dia tidak bisa hadir membantumu saat ini. Apakah kelak dia diampuni dan mendapatkan bagian sebagai orang yang dianggap sebagai penolongmu? Jadi Al-Imam salah satu sahabat Imam Ali bin Abi Thalib bertanya demikian. Dia punya saudara, sementara dia ikut berperang, sementara saudaranya tidak ikut berperang. Ditanya. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ahawa akhika ma'ana?" Al-Imam Ali bin Thalib mengatakan, "Ahawa akhika ma'ana?" Apakah saudaramu yang tidak hadir di sini ada kecintaan, kerinduan hatinya kepada kami? Yaitu apa? Kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ahawa akhika ma'ana? Sahabat tadi mengatakan, ya Imam, saudaraku hatinya bersamamu. Cuman karena saat ini berada dalam posisi tertentu, dia tidak bisa hadir membantumu di Perang Jamal. Tapi hatinya bersama dirimu. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam? Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, laqad syahidana fi askarina aqwamun fil aslabir rijal wal arhamin nisa, katanya. Alhamdulillah, kami sudah saksikan sekarang ini penolong-penolong kami di dalam tentara-tentara kami yang akan menjadi tentara kami, yang saat ini berada di sulbi-sulbi laki-laki mukmin dan berada di rahim-rahim perempuan. Jadi ini menjadi kaidah kita yang berada di zaman Shu'aib al-Asri wal zaman, yang kita jauh dari Shu'aib al-Asri wal zaman, harus ada ikrar dalam diri kita bahwa kami bersama Shu'aib al-Asri wal zaman. Sehingga kalimat ya laitani kuntu ma'akum sa'afuza fauzan azima, ya Allah, seandainya aku bersamamu, ini berkaitan dengan Al-Husain alaihissalam, maka aku akan menjadi orang pemenang. Ini kalimat harus menjadi bagian dari kehidupan kita, bahwa kita harus punya ikrar. Kami akan bergabung dengan Shu'aib al-Asri. Harus ada ikrar itu. Karena apa? Kaidah yang dipakai oleh Imam
Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan laqad syahidana fi askarina aqwamun fil aslabir rijal wal arhamin nisa. Akan bisa jadi kalau kita tidak sampai bertemu dengan Sahibul Asri wal Zaman, anak cucu-cucu kita yang saat ini mungkin masih berada di rahim dan di sulbi keturunan kita akan bergabung dengan Sahibul Asri wal Zaman. Ini harus kita panjatkan malam-malam seperti ini. Ketuk pintu Rasulullah, ketuk pintunya Ali bin Abi Thalib, ketuk pintunya Al Hasan, ketuk pintunya Sayyidah Zahra, ketuk pintu hatinya Sahabil Asri wal Zaman supaya kita dilibatkan bersama pengikutnya. Ketika hadir Sahabil Asri wal Zaman, kita mungkin menjadi bagian dari orang yang memerangi Sahabil Asri wal Zaman. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena ini perintah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Ali menyaksikan itu dan memberi kesaksian itu bahwa saat ini penolong kami, saya sudah menyaksikan saat ini berada di dalam sulbi lelaki-lelaki dan rahim-rahim para perempuan-perempuan. Ya, kita tidak tahu, tetapi kita berdoa sama Allah SWT, ikrar kita, doa kita supaya anak keturunan kita menjadi bagian pembela Al-Husain dan pembela Sahabil Asri wal Zaman. Berdoa sama Allah SWT supaya kita menjadi porosnya Al-Husain, bukan menjadi porosnya Yazid bin Muawiyah. Apakah cukup dengan itu? Apa cukup dengan ikrar? Tidak cukup. Tidak cukup dengan ikrar. Tidak boleh berhenti hanya sekedar ikrar. Tidak boleh berhenti hanya sekedar tangisan. Tangisan yang kita teteskan air mata kita. Memang banyak hadis yang mengatakan sampai diminta tatabaka, pura-pura engkau menangis. Pura-pura engkau menangis. Allah pasti akan menjadikan dirimu mendapatkan pahala dan jaminan surga. Tapi kalau tangisan itu berhenti pada tangisan dan tidak mengubah pola pandang, pola hidup kita, hanya itu, dan kemudian kita keluar dari majelis-majelis seperti ini, majelis Imam Husain, kemudian kita kembali dengan kehidupan yang seperti biasa-biasanya saja, maka tangisan tidak punya makna apapun. Tangisan ini yang tidak punya makna apapun. Kapan tangisan akan dijamin surganya? Ketika mengubah pola pandang. Kenapa tangisan? Karena tangisan adalah modal yang paling murah meriah yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan dia berada di dalam tempat tidur. Ikrar itu yang paling rendah, tangisan tadi itu untuk kami bersama Al-Husain. Tapi tidak boleh berhenti sekedar itu. Apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan pola itu tadi. 3 hal. 3 hal harus kita lakukan supaya kita kelak dan cucu kita kelak menjadi bagian Ansarul Husain al-Islam dan Ansar Sahibil Asri wal Zaman. 1. Lakukan hal apapun kebaikan dan jangan pernah melakukan sekecil apapun bentuk-bentuk maksiat. Jadi dosa itu di doa kumel disebutkan Allahumma fil yadunubal ladzi tahbisud doa. Kan disebutkan tadi. Ya Allah, aku berlindung dari dosa yang menutupi harapan doa kita. Dan ya Allah, aku berlindung dari dosa yang menghancurkan. Itu doa di doa kumel. Kenapa? Bukan masalah besar atau tidaknya. Pengetahuan kita terhadap dosa jauh lebih baik daripada kita melakukan dosa tetapi juga melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan sebesar apapun dan kita sadar kita melakukan dosa, maka kebaikan itu tidak punya makna apapun. Tapi kalau kebaikan itu dilakukan sekecil apapun dengan menghindari maksiat sekecil apapun, Allah akan menerimanya. Doa kumel yang kita baca di awal-awal itu seperti supaya kita dikenalkan, mengenal maksiat itu dan kita tidak melakukan maksiat sekecil apapun. Kenapa? Bisa doa, dia bisa menutupi doa, dia tughayyirun ni'am, dia bisa menghancurkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berbuat baik tapi juga dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena apa? Orang yang melakukan kebaikan
pada saat yang sama dia juga melakukan doa, maksiat. Dia ingin menutupi maksiat ini seolah-olah dia orang baik. Tidak punya makna apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpesona dengan orang yang kemudian seolah-olah khair, memberikan sesuatu yang besar, tapi pada saat yang sama dia melakukan dosa. Kita mungkin karena sering mendapatkan itu, sehingga dosa yang dia lakukan, karena kita kalah dalam jasa tadi, kita akan membiarkan melakukan dosa-dosa. Jangan terpesona. Orang pengikut Ahlul Bait tidak pernah terpesona dengan ini semua. Tidak boleh. Hak sampaikan. Ini. Jadi, sekecil apapun perbuatan baik, lakukan dan hindari sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau itu maksiat. Satu. Kedua, sensitif. Kita harus punya rasa kepedulian yang besar terhadap lingkungan kita, terutama lingkungan di dalam keluarga kita, terhadap anak kita, terhadap adik kita, terhadap kakak kita. Jangan sampai justru orang-orang yang paling dekat ini menderita, sementara kita tidak merasakan derita mereka. Jangan sampai seperti itu. Ini diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin di dalam doa Sya'baniyah. Warzuqni limuasa. Ya Allah, kali ini aku rasa, terutama adik saya, kakak saya, keluarga saya, ibu saya. Bahkan perhatikan, ayah dan ibu kita, fikih kita, kalau dia mengambil barang dari punya kita, anaknya, dia berhak untuk itu. Tidak ada haram. Bahkan nyawa kita ini milik orang tua kita. Kalau sampai orang tua mengambil barang kita, kemudian kita kasuskan, celaka kita. Seluruh yang kita miliki, termasuk nyawa kita, dimiliki oleh orang tua kita. Sehingga tidak layak seorang anak kemudian mencari alasan tertentu, menjadikan kasus ketika orang tua seolah-olah mengambil barang kita. Itu kasus banyak. Kasus terjadi di mana-mana. Sensitiflah terhadap lingkungan kita, bahkan terhadap lingkungan yang paling, kalau kita mampu melihat sesuatu yang jauh lebih besar, itu lebih afdol. Tapi kalau tidak mampu, maka cukup lingkungan terdekat kita, keluarga kita, saudara kita. Jangan biarkan mereka menderita sementara kita tidak pernah merasakan, bahkan tidak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sampai kita tidak tahu bahwa saudara kita, adik kita, kakak kita tidak makan misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang penting, lakukan hal apapun dalam rangka membangun masyarakat. Jangan pernah kemudian kita membangun masyarakat itu hanya kita artikan kalau ada pengumuman ini dalam rangka peringatan Al-Husain alaihissalam, dalam rangka peringatan kelahiran Imam ada atau peringatan ini. Karena ada embel-embel Al-Hasan atau imam-imam, baru kita menyumbangkan harta kita. Antum, justru yang dilakukan oleh imam-imam adalah membangun masyarakat. Yang dilakukan oleh imam adalah membangun masyarakat. Pembentukan kaderisasi, mentalitas anak-anak kita, supaya anak-anak kita secara intelektual mampu, mentalitasnya mampu, ini perlu dididik. Maka ketika ada acara-acara seperti itu, terlibatlah. Jadi bukan karena Al-Husain alaihissalam saja, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam saja, hal apapun yang di situ dalam rangka membangun masyarakat, membangun ummah, mentalitas anak-anak kita, mentalitas pemuda-pemuda kita, lakukan, terlibatlah di sana. Karena itu yang terkecil yang bisa kita lakukan. Sehingga tanpa perlu embel-embel peringatan Imam Hasan, peringatan Imam Husain, kita melakukan itu. Karena yang dilakukan oleh imam-imam kita adalah membentuk masyarakat. Kita jangan keliru. Seolah-olah
ada training, ada ini tidak perbuatan tidak pernah dilakukan oleh imam. Imam melakukan itu. Justru itu yang dilakukan oleh imam. Justru itu yang dilakukan supaya mental anak-anak kita terbangun sehingga dia siap menghadapi seluruh problem kehidupan yang dihadapi ini. Ketahui, antum mengetahui 72 orang yang bersama Al-Husain alaihissalam, mungkin kita mengetahui orang-orang tertentu seperti Abul Fadl Abbas, bagaimana kiprahnya Abul Fadl Abbas di tengah masyarakat pada saat itu. Antum mengetahui bagaimana Aliul Akbar, karena dia adalah cucu Rasulullah. Tapi apakah antum pernah memahami 15 orang dari sahabat-sahabat yang Imam Husain memuji dan menyanjung orang-orang seperti ini di kehidupan masyarakatnya? Antum akan mungkin tidak pernah mengenal Wahab An-Nasrani. Antum tidak pernah mengenal Jun, seorang budak tua. Tapi dia punya posisi yang luar biasa di hadapan Al-Husain alaihissalam. Bahkan derajatnya jauh dibandingkan dengan seluruh sahabat-sahabat Nabi. Apa karena punya kiprah terkenal di tengah masyarakat orang-orang? Tidak kenal. Mereka sama sekali. Wahab An-Nasrani 9 bulan atau 9 hari dia baru memeluk Islam. Tapi karena ada keikatan dengan imam, dia ingin bersama imam, dia ingin bersama kebenaran, Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan. Dia hubungkan ruh dan jiwanya dengan imam. Imamah Allah SWT tadi itu, program Allah SWT itu adalah salah satunya adalah mewujudkan imamah ini tadi. Karena kita sedang muncul itu hero ala dini kulli dalam Mahdawiyah. Istilahnya dalam doa iftitah itu apa? Daulatun karimatun. Kita ini sedang menuju ke sana. Sehingga mentalitas, keterlibatan apapun harus dibangun. Kita harus jangan pernah mempedulikan apapun keterlibatan kita tadi itu. Karena apa? Ini dibuktikan. Mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tidak terkenal bahkan kiprahnya di tengah masyarakat. Tapi ketika ujian itu lolos darinya dan berhasil melaksanakan ujian itu, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Bahkan mara'aitu ashaban aufa wa afar khairan, katanya. Itu kata Imam Husain alaihissalam. Aku tidak mendapatkan sahabat yang paling setia, paling taat, paling ini segala macam di antara seluruh sahabat-sahabatnya. Ini orang udah tidak dikenal. Mungkin tidak untuk kita sekarang ini? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kita membuat, artinya setiap hari kita berdoa supaya kita berdigabungkan bersama dengan gerbang Al-Husain yang saat ini dibawa oleh gerbang Sohibil Asri Wasaman. Ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala punya program. Dan dialah yang punya program. Antum ikut terlibat di dalamnya atau tidak, Allah pasti akan mewujudkan programnya. Liyudhiru ala dini kulli. Dan agama ini akan menjadi kekuatan global dan menguasai global. Antum terlibat atau tidak, Allah pasti mewujudkan. Kalau kita terlibat, lutfullah, karena cintanya Allah pada hambanya, karena cintanya imam-imam kepada hambanya, pintu dibuka. Kalau kita, pintu yang terbuka seperti ini, kita kemudian cuek dan tidak punya peran apapun di tengah masyarakat, bahkan terhadap perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh ikhwan-ikhwan kita, maka kita menjadi bagian di bagian ini. Antum yang tahu, kita semua yang tahu nasib kita sendiri. Sehingga ketahui Allah Subhanahu pasti akan mewujudkan programnya. Keterlibatan kita atau tidak mempengaruhi apapun. Kalau kita terlibat, lutfullah. Kalau tidak, Allah juga tidak punya beban apapun. Sehingga pilihan ada di tangan kita. Oleh karena itu, sekecil apapun keaktifan kita,
kemudian keterlibatan kita di tengah masyarakat, terutama dalam membangun masyarakat seperti ini, menghidupkan acara-acara seperti ini adalah bagian dalam rangka untuk kita bergabung dengan Sohibil Asri waz Zaman. Dan ini kita bergabung dalam mewujudkan program Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari langit, yang saat ini sedang mau diwujudkan oleh Sohibil Asri waz Zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita di dalam majlis-majlis mingguan yang seperti ini, yang sudah dirintis oleh antum semua dan Ustadz Ilyas terutama, dan antum-antum semua terlibat. Allah pasti akan melihat apa yang antum lakukan, dan mudah-mudahan kita kelak, kalau tidak kita, anak kita, keturunan kita akan menjadi pembela Imam Al-Mahdi alaihissalam, dan kita kelak akan mendapatkan syafaat dari mereka-mereka itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima hal yang terkecil yang kita lakukan ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.